Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqih tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang toleransi yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Kenapa harus Al-Quran? Dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 2 bahwasanya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya Al-Quran di dalam surah Al-Quran dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin la raiba. Tidak ada keraguan di dalamnya. La syakka. Jangankan keraguan yang besar, keraguan kecil sedikit pun tidak ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan tidak hanya itu, dzalikal kitab hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa, yakni imtisalu awamir wajtinabun nawahi. Orang-orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebelum kita membahas tentang toleransi, adanya bentuk atau sikap toleransi dikarenakan adanya berbagai perbedaan yang muncul. Latar belakang munculnya toleransi sesuai surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah tidak menggunakan kata amanu di dalam surah Al-Hujurat tersebut, akan tetapi menggunakan nas yang menunjukkan an-nas itu bersifat universal. Setiap manusia, tidak memandang suku, agama, ras maupun negara. Kata Allah, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguh kata Allah, khalaqnakum, Allah menciptakan kalian semua min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan, dan Allah menjadikan ciptaan laki-laki dan perempuan tersebut syu'uban wa qabailan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi Allah menciptakan seluruh manusia dengan banyak perbedaan. Yang pertama, perbedaan gender atau jenis kelamin, min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Kemudian wa ja'alnakum, Allah menjadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, syu'uban wa qabailan. Nah, terdapat dua kata yang memiliki kesamaan dan juga perbedaan. Wa ja'alnakum, inna khalaqnakum. Ja'al dan khalaqa itu sama-sama memiliki makna menciptakan, menjadikan. Akan tetapi ada perbedaan. Ketika Allah memberikan atau berfirman inna khalaqnakum, Allah menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, yakni nas, manusia yang diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah mengupgrade. Mengupgrade itulah menggunakan kata ja'ala. Wa ja'alnakum, mengupgrade, memperbarui, meningkatkan ciptaan Allah dari laki-laki dan perempuan menjadi
dibeda-bedakan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi latar belakang adanya sikap toleransi karena adanya berbagai perbedaan, baik itu dari segi jenis, segi karakter atau budaya, maupun segi keyakinan. Dan Allah menjelaskan di surah lain, di surah Al-Baqarah ayat 256, yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan keyakinan. Meskipun Islam dikatakan agama yang paling benar, ad-dinu Islam, akan tetapi Allah memberikan hak kepada seluruh manusia untuk memilih jalannya masing-masing. Dan di surah Al-Baqarah tersebut Allah berfirman, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, la-nya menggunakan la nafiyah jinsi, meniadakan semua jenis. Jadi tidak ada paksaan sedikit pun. Tidak ada paksaan sedikit pun untuk masuk agamaku, kata Allah. La ikraha fiddin. Dan juga di surah lain, di surah Al-Kafirun, Allah menjelaskan. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, "Qul ya ayyuhal kafirun." Qul, katakanlah Nabi Muhammad. Qul ya ayyuhal kafirun, kepada orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Tidak ada la a'budu yang aku sembah. Tidak aku sembah sesuatu, la a'budu ma ta'budun, sesuatu yang kamu sembah. Begitupun sebaliknya. Jadi Allah menyeru kepada Nabi Muhammad, memberitahukan kepada orang kafir, tidak ada sesembahan yang mereka sembah kita sembah. Begitupun sebaliknya. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, agamamu itu bagimu, agamaku itu bagiku. Kata Allah sedemikian rupa. Hal tersebut menunjukkan Allah tidak hanya menciptakan perbedaan bagi umat manusia, akan tetapi Allah menciptakan dan menskenario bahwasanya dengan adanya perbedaan tersebut muncullah sikap dan perbuatan toleransi, yaitu saling menghargai. Dan Allah telah mencontohkan, Allah telah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan bagi kalian masuk agama. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Dan di ayat terakhir di surah Al-Kafirun tersebut, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak ada paksaan bagi siapa-siapa manusia yang memilih jalannya sendiri. Akan tetapi Allah memberikan pemberitahuan, memberikan larangan bagi orang-orang yang mukmin, bagi orang-orang yang iman kepada Allah, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Larangannya seperti apa? Dari bentuk toleransi kepada umat yang lain, Allah menyeru atau melarang kepada orang-orang yang mukmin. Di surah Al-Hujurat ayat 11, begitu pula dengan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Allah menjelaskan, Allah menyeru kepada orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah engkau mengecek-ngecek suatu kaum yang lain. Begitu besar Allah menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Meskipun Allah menciptakan perbedaan-perbedaan dari min dzakari wal unsa, kemudian su'uba wa qabailan, Allah sudah menskenario bahwasanya ketika ada perbedaan pasti ada perselisihan. Nah, dengan adanya perselisihan, yaitu bisa diatasi dengan menimbulkan sikap-sikap atau rasa toleransi, yakni saling menghargai antar umat beragama, antar suku dan bangsa, antar perbedaan karakter budaya. Hal tersebut, hubungan manusia dengan manusia, dan juga membahas hubungan manusia dengan Allah. Membahas hubungan manusia dengan Allah yaitu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan keyakinan,
Allah mentoleransi, Allah memberikan hak-hak kepada manusia untuk memilih jalannya masing-masing. Akan tetapi Allah memberikan pemberitahuan kanan jalan yang benar, kiri jalan yang salah. Begitu pula hablum minan nas. Allah memberikan pemberitahuan kepada orang-orang yang mukmin bahwasanya harus menjunjung nilai-nilai toleransi, saling menghargai. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan engkau menjelek-jelekkan suatu kaum yang lain. Begitu pula jangan engkau menggunjing kaum yang lain. Dengan firman Allah yang lain, jangan engkau menghina, mengolok-olok, mencela, menggunjing, menggosipkan atau membicarakan kaum-kaum yang lain dengan kejelekannya. Jangan engkau mencari-cari kesalahan kaum-kaum yang lain, orang-orang lain. Dan junjunglah nilai-nilai saling menghargai, saling toleransi, baik itu umat beragama, perbedaan budaya, suku, ras maupun negara. Akan tetapi Allah di surah Al-Kafirun menjelaskan, la a'budu ma ta'budun. Tidak kami menyembah sesuatu yang kamu sembah. Meskipun kita menjunjung tinggi nilai toleransi, perlu diingat bahwasanya tidak sepantasnya kita masuk dalam karakter atau masuk dalam keyakinan bagi kaum yang berbeda oleh kita. Maka dari itu, nilai-nilai toleransi yang harus dimunculkan, yang bisa diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam surah Al-Quran, yaitu saling menghargai satu dengan yang lain, baik itu berbeda suku, ras, agama maupun yang lainnya. Dan kita tidak diperbolehkan masuk dalam keyakinan-keyakinan agama lain, karakter-karakter atau budaya-budaya kaum-kaum yang lain, khususnya agama Islam yang diterapkan sedemikian rupa. Mungkin itu saja yang dapat kami bahas, yang dapat saya bahas tentang nilai-nilai toleransi yang terdapat di surah-surah atau di ayat-ayat Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu sudah pasti, la raiba, la syakka, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Al-Quran itu bisa sebagai hudan, sebagai petunjuk. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.